Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebagaimana yang sudah kami informasikan dari kemarin dan juga tadi pagi, kami membawa dan memeriksa 17 orang tersangka pemberi suap terkait dengan seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Tadi pagi 17 tersangka tersebut telah hadir di gedung merah putih KPK dan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan maka sore hari ini kami sampaikan terkait dari perkembangannya, yaitu 17 tersangka dimaksud kami lakukan upaya paksa penahanan. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Haryoto nanti akan menyampaikan terkait dari poin-poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Setelahnya nanti kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini lebih dahulu, baru nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan perkara lain, kami juga beri kesempatan. Namun kita tuntaskan dulu pertanyaan-pertanyaan yang khusus berkenaan dengan perkara ini. Baik, kami silakan Pak Deputi untuk membacakan poin-poin penanganan perkara dimaksud. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini sebagai lanjutan, beberapa hari yang lalu kami akan laporkan kepada masyarakat tentang perkembangan penyidikan terkait perkara pemberian sesuatu oleh para calon-calon pejabat atau istilahnya kita jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini sebagai pemberi yang rata-rata adalah ASN Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: 1 SO, 2 AW, 3 MW, 4 MU, 5 MI, 6 MB, 7 MH, 8 AW, 9 KU, 10 AS, 11 JL, 12 UR, 13 NH, 14 NUH, 15 HS, 16 SR, 17 SO, dan 18 SD. Sebagai penerima, 1 HA, 2 PTS, 3 DK, 4 MR. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebagai penerima, HA, PTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan tempat penahanan sebagai berikut. Ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur
AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, dan NH. Ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, NUH, dan HS. Ditahan di rutan Salemba, SO. Ditahan di rutan Polres Jakarta Barat, SR. Ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, SD. Dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya, MI. Konstruksi perkaranya, dengan akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang awalnya diagendakan pada 20 Desember 2001, dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2001 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, SO dan kawan-kawan kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi jabatan pejabat kepala desa dimaksud dan juga bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan masing-masing ditentukan nilainya sebesar 20 juta rupiah. Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purna tugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan, akan tetapi dikoordinir melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2001, 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krenjengan, Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantara DK. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, dan KO. Dan dari yang hadir itu telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan sejumlah 20 juta sehingga terkumpul sejumlah 240 juta. Untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah 112.500.000 rupiah untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. KPK sangat menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Pejabat yang menyuap untuk mendapatkan jabatan pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan fokus bekerja melayani rakyatnya, namun memikirkan bagaimana mengembalikan modal suap yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud, di mana hari ini 17 tersangka dilakukan penahanan sampai 23 September 2021 di rutan yang tadi masing-masing sudah dijelaskan. Kami silakan 3 orang penanya khusus terkait dengan perkara ini lebih dahulu ya. Silakan. Sebelah kiri saya ada. Terkait dengan perkara ini dulu.
Tidak ada ya? Sudah cukup jelas perkembangan dari perkara ini. Oke, baik. Ada? Mas Haji? Tidak ada ya? Baik. Kalau gitu kami persilakan, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut yang berhubungan dengan di luar perkara ini. Silakan. 1, 2. Ya, 2 dulu ya. Oke. Setelah. Tes. Ya, izin Pak Deputi, Mas Ali, izin tanya. Ini kan di dakwaan AKP Robin ini disebut menerima 5 miliar lebih dari Rita Widiasari. Apakah KPK sudah menelusuri dugaan tersebut? Ini kan mengingat kembali penyidikan TPPU di kasus Rita ini belum ada perkembangan. Apakah emang ada pengaruh dari dugaan tersebut? Untuk yang kedua, ini kan Bupati Banjarnegara semalam baru ditahan ya. Ini dilihat di Instagramnya memposting, mungkin KPK mau menegaskan nih kalau beliau sudah ditahan dan tidak memegang ponsel, walaupun mungkin itu admin Instagramnya. Terima kasih Pak. Yang pertama mungkin mau dijawab Pak Jubir dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak. Atau nanti ada satu tadi, ya sekalian dulu ya Pak. Sekalian. Oke. Ya, selamat sore Pak Deputi dan Mas Ali. Saya akan menanyakan tentang perkembangan kasus Bupati Banjarnegara yang kemarin sudah dijadikan tersangka. Setelah dijadikan tersangka, Bupati Banjarnegara sendiri nanti fokus dari pihak KPK sendiri apa Mas setelah ini? Cukup ya, 2 pertanyaan ya. Ya, ada 3 pertanyaan Pak. Barangkali untuk yang tadi terkait dengan perkara dulu, dakwaan AKP Robin. Kemarin perkara sudah dilimpahkan, tapi belum dibacakan. Baik, mungkin saya balik ya, bertanya tentang Banjarnegara ada 2 tadi. Yang satu mungkin nanti Pak Ali mau menjawab. Yang pertama masalah penerimaan oleh Robin ini, ya ini kan kembali kita masih dalam tahap pengumpulan ya. Kami tidak bisa cerita lebih panjang lagi. Pada saatnya nanti kami konferensi pers lagi dengan ada tersangka siapa saja, ya tentunya akan kita ceritakan semua. Kronologis, kemudian modus operandi, berapa kira-kira yang menjadi jalan ceritanya tentunya akan saya sampaikan ya. Yang dalam kesempatan ini kami belum bisa sampaikan. Karena memang seperti itu. SOP di kami sekarang seperti itu. Kami tidak gembar-gembor tentang bagaimana ini itu ya. Malah kadang-kadang rekan-rekan media yang lebih tahu dari kami, lebih tahu rekan-rekan media, karena mungkin di pengadilan seperti kemarin kejadian di pengadilan ada seperti itu, ya kami tidak tahu. Tapi yang jelas kami nanti akan secara khusus memberikan keterangan panjang lebar dalam konferensi pers kalau kita sudah melakukan upaya paksa. Nah, kemudian menyangkut yang Banjarnegara, ya memang kemarin pada saat Pak Ketua konferensi situ, hal yang sudah kita dapatkan adalah kalau keuntungan yang tidak wajar akan mengurangi kualitas sehingga
informasi tersebut, KPK tadi langsung melakukan penggeledahan. Di kamar tahanan tersebut dan tidak ditemukan peralatan komunikasi, ya. Jadi tidak ditemukan. Dan kemudian petugas juga tadi menyampaikan kepada tahanan ini, kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa menggunakan media sosial. Ya, jadi tersangka BS ini tadi menyatakan dirinya tidak bisa menggunakan media sosial. Namun demikian kami perlu juga sampaikan bahwa KPK pastikan seluruh tahanan di KPK itu dilarang untuk menggunakan alat komunikasi. Tentu ini sudah sesuai dengan aturan SOP dan juga aturan-aturan lainnya terkait dengan pengelolaan rutan. Ya. Kami pastikan itu, kemudian kami juga secara rutin memeriksa secara detail terhadap setiap tahanan ya yang ada di KPK. Keamanan juga setiap 1x24 jam melalui kamera pengawas gitu ya. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan postingan dimaksud bisa juga dimungkinkan ya. Jadi bisa dimungkinkan dilakukan oleh pihak lain gitu. Karena sekali lagi tersangka sendiri menyatakan tidak bisa menggunakan media sosial ya. Saya kira itu ya Mas ya. Terima kasih Mas Ali. Baik. Saya kira cukup rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oh maaf, ada satu pertanyaan Pak Deputi dari online. Pertanyaannya adalah bagaimana mengantisipasi tipe korupsi yang serupa dengan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tekanan kepada lingkungan SN oleh pemangku kepentingan. Jadi mengantisipasinya seperti apa Pak? Kemudian yang kedua terkait dengan ketika penggeledahan di rumah Bupati Probolinggo, jadi ini terkait dengan perkara ini, tim KPK terlihat membawa mesin penghitung uang. Apakah ada barang bukti uang yang disita? Gitu Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama masalah barang bukti. Dalam setiap penggeledahan tentunya kita akan mendapatkan barang-barang ya. Barang-barang yang untuk sementara diduga ada keterkaitannya dengan tindak pidana. Nah memang barang-barang ini belum di-assess ya, dinilai apakah itu layak menjadi barang bukti atau tidak. Ya. Seperti kemarin juga ketika di Probolinggo juga sama, ini juga kaitannya seperti itu. Kalau misalnya uang diamankan, nah kita juga akan menilai uang ini uang dari mana. Ya. Karena Dewas juga menekankan bahwa setiap barang bukti atau uang, dokumen dan lain-lain harus segera ditetapkan untuk disita. Kalau itu barang bukti, kalau tidak ya harus segera dikembalikan kepada di mana kita penyidik mengambil barang itu. Sehingga saya butuh waktu untuk menilai apakah barang-barang ini layak untuk dijadikan barang bukti atau tidak. Nah kemudian masalah perilaku ini adalah abuse of power ya, penyimpangan dari kewenangan atau kekuasaan. Nah sebenarnya kalau dengan cara-cara seperti ini, yang pertama tentunya dari faktor eksternal bisa memberikan pencerahan. Pencerahan itu banyak sekali ya. Baik dari misalnya atasan langsung, misalnya gubernur. Kemudian Bapak Presiden juga selalu mencanangkan bahwa dengan perilaku berintegritas, revolusi mental, dan lain-lain. Nah tetapi apapun ceritanya, kalau yang bersangkutan sendiri tidak punya kesadaran itu, harusnya para pihak-pihak yang lain yang harus tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya sekarang rekan-rekan bisa melihat ya, bagaimana seorang ASN mempertaruhkan ya masa pensiunnya. Mereka-mereka ini saya rasa sudah senior di atas 40 tahun. Nah kalau dengan dicederai untuk menjadi pejabat yang umurnya tidak kurang dari 1 tahun, ya akhirnya ya mereka mau. Tentunya kalau seseorang mendapatkan jabatan dengan membeli, dia harus mengembalikan modalnya. Nah, ada apa dengan daerah itu? Apakah ada retribusi yang bisa digelapkan dan lain-lain? Ya, ini menjadi potensi. Nah, kalau saran kami nanti tentunya dari Kedeputian Pencegahan akan memberikan kajian-kajian ini. Kami mengirimkan resume seperti ini, diproses di sana, dianalisa. Apakah ini menjadi tren oleh para
pemangku kepentingan, para pejabat yang punya kewenangan untuk membarterkan dengan uang. Ya, mungkin dulu pada saat menjadi bupati juga modalnya sangat banyak, sehingga dia juga harus mengembalikan modalnya. Nah, nanti dari Kedeputian Pencegahan akan memberikan kajian-kajian khusus kepada pemerintah. Ya, kalau misalnya sudah dikaji, tentunya dari Kedeputian Pencegahan melalui pimpinan KPK akan memberikan beberapa rekomendasi bagaimana tipsnya untuk melakukan pencegahan untuk pejabat-pejabat yang berpotensi melakukan penyimpangan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih Pak Deputi atas kehadirannya dan juga rekan-rekan yang hadir sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Dan Forjasi. FBB merupakan singkatan dari Forum Banjarnegara Bersatu dan Forum Jasa Konsumen.